Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Selaku SPG selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jawa yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri 1 Jawa yang saya hormati pula. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa menghadiri kegiatan pada pagi siang hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini mohon izin berdiri ya. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang kegiatan saya di calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Wonogiri, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu semuanya, mungkin dari apa yang saya utarakan tadi atau saya sampaikan tadi tentang budaya positif, dari Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai gambaran tentang apa itu budaya positif. Budaya positif karena kita di lingkupnya sekolah, tentu saja budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Dengan adanya budaya positif, diharapkan kita atau tempat kita, sekolah kita ini menjadi tempat belajar yang nyaman, aman, dan juga menyenangkan. Bapak Ibu semuanya, budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Mungkin beda tipis nih, sama halnya dengan kita para guru. Kita seperti petani. Kalau petani yang diurusi itu jenis tanaman, model tanaman, cara perawatannya bagaimana untuk mencapai hasil maksimal. Tapi kita seorang guru, kita juga rasanya hampir sama seperti seorang petani. Kita mempersiapkan anak didik kita gimana caranya agar mendapat perlakuan, agar mendapat bimbingan di sekolah itu secara maksimal, dan akhirnya anak itu juga mendapat hasil, tapi juga dengan perasaan yang menyenangkan. Jadi tidak ada tekanan-tekanan. Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang perlu disiapkan seorang guru? Kalau petani, mulai dari pesemaian, pemberian pupuk, dan lain sebagainya. Tapi seorang guru apa yang perlu kita persiapkan? Kalau petani butuh adanya ladang, tempat menanam. Seorang guru dalam pembelajaran membutuhkan adanya apa? Sekolah, tempat pembelajaran. Dari hari ke hari yang dilalui anak, mungkin apa yang diharapkan itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi mulai saat ini kita harus mulai untuk berubah dengan paradigma baru yang intinya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Slide ketiga. Langsung saya tetap.
Relevansi filosofis pendidikan diajar Dewantara, pesan kunci. Maksud pendidikan itu adalah menuntun anak segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita kembali ke belakang tadi. Seperti petani juga mempersiapkan mulai dari lahan yang mau ditanami, pupuk, sampai perawatan-perawatan yang lainnya. Seorang guru untuk menciptakan anak yang seperti ini juga perlu adanya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita itu sedikit banyak sangat berperan. Meski anak itu belajar di sekolah hanya beberapa jam hitungan waktu, tapi kita bertanggung jawab di mana anak itu nantinya bisa berhasil di masa sekarang dan juga sukses untuk masa yang akan datang. Itu. Refleksi filosofis pendidikan diajar Dewantara. Yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, rasa kasmaran. Mungkin dari Bapak Ibu bertanya, kok anak dengan guru ada rasa atau ikatan kasmaran itu bagaimana? Ya betul Pak Sulardi, cinta kasih kita, ikhlas kita, menangani, memberi, dan juga hal yang lainnya kepada anak. Meski anak didik itu bukan anak kandung, tapi kita anggap anak didik itu seperti anak kita sendiri. Kita memberi dan juga mengasihi tulus ikhlas, intinya seperti itu. Jadi apa? Dalam paradigma sekarang mungkin sedikit beda, malah mungkin berbanding-balik dengan tahun-tahun yang lalu. Pada kita waktu sekolah dahulu, Bapak Ibu. Seperti saya kalau dahulu ada ibu guru, bapak guru yang izin tidak masuk, itu perasaannya senang. Karena apa? Kui gurunya galak atau yang lain, atau tidak suka pembelajarannya. Tapi mulai sekarang mulai kita rubah dengan rasa kasmaran tadi. Jadi kita setiap hari itu selalu dinanti kedatangan. Bagaimana kalau kita tidak bisa hadir pada pembelajaran, anak-anak itu merasa kecewa dengan ketidakhadiran kita. Berarti apa? Ada ikatan hati. Jadi apa? Keberhasilan kita dalam penyampaian, pemberian kita itu didasari rasa ikhlas. Karena manusia itu sama, hati manusia itu sama. Meski anak-anak pasti juga bisa berpikir mana yang ikhlas, mana yang tidak. Jadi untuk menimbulkan rasa itu perlu adanya keikhlasan Bapak Ibu. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan stunting family. Bapak Ibu, di sini siswa dan guru merdeka belajar. Yang perlu ditanda titik itu. Kalau dahulu kita terpancang dengan kurikulum apa yang ada pada pembelajaran itu, kita mampu, anak itu mampu menerimanya. Kita memaksa anak itu harus menguasai materi. Tidaknya seperti itu Bapak Ibu. Untuk saat ini anak itu dibuat merdeka.
Merdeka dalam arti apa? Anak bisa memilih pembelajaran sesuai minat dan bakatnya. Jadi mulai dengan ini Bapak Ibu semuanya, kita semuanya perlu lebih jeli. Oh, anak ini condongnya ke pembelajaran ini. Oh, anak ini mempunyai potensi ini. Oh, anak ini dalam menerima pembelajaran ini kurang senang. Pasti nanti hasilnya juga akan sedikit berbeda dengan anak yang lain. Dari itu kita mulai belajar menggali potensi anak. Karena pembelajaran berpusat pada anak. Jadi kita harus pandai-pandai menggali potensi pada diri anak. Karena anak itu berasal dari background keluarga yang berbeda-beda, antara satu dengan yang lain, tingkat IQ anak, minat anak juga berbeda. Jadi kita tidak boleh gebiah-gebiah kalau zaman dahulu. Tidak boleh menyamaratakan dalam pembelajaran. Harus ada pembeda-pembeda yang bisa mengelompokkan anak ini condongnya ke ini, anak itu masuknya pada pembelajaran ini, sukanya ini. Karena apa? Karena kalau pembelajaran itu diawali dengan rasa suka, senang, pasti hasilnya juga akan maksimal. Baik, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Mungkin dengan membaca ini Bapak Ibu semuanya sudah ada sedikit gambaran. Ilusi itu apa? Apa Mbak Lucy? Yang namanya hampir sama dengan ilusi. Bayangan bisa masuk, angan-angan bisa. Mungkin dalam paradigma sekarang angan-angan kita itu juga akan sedikit berbeda Bapak Ibu, malah mungkin juga berubah 360 derajat, bukan hanya 180. Ilusi guru mengontrol murid. Dari sini saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu semua. Dalam mengontrol diri, entah itu diri kita sendiri atau murid, itu siapa yang bisa mengontrol Bapak Ibu? Pasti diri sendiri. Karena kalau tidak didasari dari kontrol diri sendiri, minat, ikhlas untuk melaksanakan, ikhlas untuk mengembangkan potensi, itu mesti ada faktor di luar atau faktor dari luar yang mendorong, menekan, itu hasilnya juga akan berbeda. Karena yang diharapkan sekarang, anak itu berhasil tapi dengan perasaan senang. Itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang kedua. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu. Jadi meski kita orang dewasa, meski kita seorang guru yang berhak mengatur anak, yang berhak mengajari anak, tapi kita tidak bisa memaksa, tidak bisa terlalu banyak mengatur yang tidak sesuai dengan apa minat dan bakat anak. Beda dengan kurikulum pada tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa kurikulum yang telah ada itu pendidikan berpusat pada guru, tapi sekarang pendidikan itu berpusat pada peserta didik atau kepada murid. Ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama penghukum,
Mungkin dari ini Bapak Ibu mirsani menikah pasti sudah mempunyai gambaran. Penghukum itu modelnya bagaimana? Membuat orang merasa bersalah itu bagaimana? Sebagai teman bagaimana? Dan juga pemantau bagaimana? Nanti yang terakhir manajer itu bagaimana? Yang pertama dulu sebagai penghukum, mengingatkan anak dengan nada tinggi atau melotot. Mungkin pada waktu kita sekolah dulu banyak bapak ibu guru yang menerapkan cara seperti ini. Dengan anak merasa takut, dia akan mengikuti semua aturan, semua pembelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru. Mungkin pandangan pada waktu dahulu seperti itu. Tidak mengingat dampaknya ke depannya itu bagaimana. Kalau anak itu melaksanakan penuh dengan paksa, penuh dengan perasaan berubel, kalau jalan berubel, tidak ikhlas, nanti hasilnya juga tidak akan maksimal pada akhirnya. Jadi apa? Penghukum kita sebagai guru harus sedikit menyingkirkan pada saat sekarang. Kita tidak boleh berbuat kasar, kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh menunjukkan muka yang galak. Muka galak itu ditandai dengan apa? Dengan kita sedikit melotot, dengan kita sedikit apa Pak Agus? Deket untung ya kalau Jawane itu sudah bisa ditebak anak itu bagaimana. Oh Pak Guru baru marah. Oh Pak Guru lagi mantel karo aku. Dengan ekspresi wajah kita, anak itu bisa membaca apa yang ada pada pikiran Bapak Ibu semua. Mungkin kita semua pernah merasakan, pernah melakukan hal itu sebelum diadakan kegiatan pada pagi ini. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah sebenarnya tidak terlalu keras cara mengingatkannya. Tidak menggunakan nada tinggi. Tidak ada ekspresi wajah yang menakutkan untuk membuat orang merasa bersalah. Tapi kata-kata atau cara mengingatkan itu akan membuat anak itu merasa bersalah berkepanjangan, yang nanti dampaknya juga akan berpengaruh pada masa depan anak tersebut. Bisa diambil contoh. Nah, bagaimana kamu kok tidak mengerjakan soal ini? Apa kamu nggak kasihan kalau nanti Pak Guru ditegur sama Bapak Kepala Sekolah? Otomatis kalau anak itu berpikir, oh saya bersalah, nanti dampaknya Pak Guru ditegur sama Pak Kepala Sekolah, itu akan kebawa ke masa yang akan datang dan juga akan menghambat atau berdampak negatif pada diri anak. Mungkin hal-hal seperti itu dari 5 posisi kontrol ini sering kita lakukan. Jadi mulai sekarang kita harus berbenah, kita harus berubah. Ya mungkin diri saya juga seperti itu, saya akui. Jadi apa? Jadi kita perlu adanya perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Yang penting didasari dengan niat untuk berubah. Insya Allah Gusti Allah itu ijabah. Amin. Yang ketiga, teman atau kontrol persuasi. Ini seorang guru dalam menangani anak yang bermasalah itu tanpa adanya tindak lanjut. Contoh saja, kita itu menganggap anak itu sebagai teman. Kalau ada anak yang menjatuhkan barang atau dia membaca di perpus,
dia mengacak-acak buku, dia hanya berkata, ayo dikembalikan, apa nanti Pak Guru bantu. Jadi apa? Jadi ini juga dampak pada anak didik kita. Dampak positifnya, anak itu tidak merasa takut pada gurunya. Dia akan merasa senang. Karena apa? Karena dia dibantu. Dampak negatifnya apa? Anak itu bisa juga mengharapkan, juga ketergantungan. Oh, nek aku kok berbuat seperti ini, nanti Pak Guru Ibu Guru pasti akan membantu. Nah, tapi kalau ternyata dalam suatu saat anak itu melakukan kesalahan seperti itu lagi, tanpa kita hadir di atau kita membantunya, anak itu juga akan merasa sedikit kecewa. Apalagi kita itu tahu, oh anak itu melakukan kesalahan seperti itu, kita hanya pergi. Karena apa? Karena di pikiran anak itu sudah apa? Sudah timbul pikiran, oh pasti dibantu Pak Guru, Ibu Guru. Jadi semua itu ada segi positif dan juga ada segi negatifnya. Yang keempat, Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai pemantau atau mengawasi dengan konsekuensi. Ini juga mungkin sering kita lakukan. Kita melihat anak yang melakukan kesalahan dan itu melanggar aturan yang pernah kita buat atau yang ada. Guru tidak mengingatkan, tapi guru itu hanya menulis, oh anak ini melakukan kesalahan seperti ini, ditulis, buat nanti pencapaian hasil akhirnya. Ini juga berdampak negatif, Bapak Ibu. Karena apa? Anak itu tidak mengetahui apa dia salah, kenapa dia salah, apa dia melanggar, kenapa sampai dia melanggar, dia tidak menyadari. Jadi untuk posisi kontrol sebagai pemantau untuk sekarang sedikit kita rubah. Jadi apa? Sebagai guru kita harus menerapkan posisi sebagai manajer, Bapak Ibu. Posisi sebagai manajer sudah saya praktekkan sewaktu membuat tugas di modul 1.4 kemarin sama kelas 4 itu. Jadi kalau ada murid yang membuat kesalahan atau melanggar peraturan, murid itu bisa bertanggung jawab dan menemukan solusi sendiri. Contoh saja, kita ada murid yang melakukan kesalahan, kita hampiri, kita menghampiri. Tidak boleh murid itu berada pada posisi di tengah-tengah teman-temannya. Kita panggil menyendiri. Agar apa? Agar murid-murid itu tidak merasa malu, dan malu itu nanti membebani pikirannya, dan dengan rasa beban itu dia untuk melakukan suatu kegiatan atau pembelajaran selanjutnya sedikit terhambat. Jadi apa? Kita itu mengambil atau memanggil anak itu di ruang sendiri, bisa di ruang kosong atau bisa di ruang guru. Yang intinya anak itu kita panggil tanpa sepengetahuan teman-temannya. Kita tanya, apa benar tadi kamu melakukan kesalahan ini? Kita tanya seperti itu dulu. Anak pasti akan menjawab. Kalau dia sudah menjawab, baru kita menyampaikan.
Apa kamu tidak tahu kalau itu sudah merupakan kesepakatan kelas kalian? Kenapa kamu sampai melanggarnya? Nanti kalau kita sudah sampai yang seperti itu, anak nanti juga akan berpikir, oh ternyata ini yang saya lakukan tadi sudah masuk kesepakatan kelas yang bagaimanapun harus kita hargai. Tapi hari ini saya melanggarnya. Pasti anak itu juga akan berpikir. Bisa kita langsung menanyakan, bagaimana kamu menyesal apa tidak melakukan kesalahan seperti ini? Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan ini? Dan dari pertanyaan itu, awalnya kita juga harus sedikit menguatkan mental anak. Kita harus mengatakan, kita harus memberitahu bahwa manusia itu tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk bapak dan ibu guru. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, apa yang akan kita lakukan untuk menebus kesalahan itu? Jadi otomatis nanti anak juga akan sedikit berpikir. Mungkin tanpa kita perintah, kalau dia itu pelanggarannya membuli temannya atau yang lainnya, pasti otomatis nanti dia juga akan dengan sendirinya akan meminta maaf ke yang itu. Jadi dari 5 posisi kontrol, kita mengusahakan kita berada di posisi sebagai manajer tertentu. Memang itu sulit, mungkin kadang itu berbalik 360 derajat dengan apa yang kita terapkan pada waktu-waktu yang lalu. Tapi mari kita mulai sekarang mulai sedikit berubah. Tidak hanya sedikit, kita harus berubah total. Bagaimana agar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan ke anak itu tahu apa kesalahannya, tapi dia tidak mempunyai rasa malu, tapi dia tidak mempunyai rasa dendam, tapi dia akan ikhlas untuk berusaha merubah ke arah yang lebih positif lagi. Next masalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dari pertanyaan ini pasti kita sudah muncul. Karena ini juga akan kita alami. Pasti jawabannya tidak. Karena yang bisa mengontrol diri kita atau diri anak itu hanya yang bersangkutan. Kalau diri kita hanya kita sendiri. Kalau anak pasti juga anak sendiri. Meski kita paksa, meski kita dorong, ya pasti kalau anak itu dari dirinya tidak ingin melakukan, tapi melakukan dengan cara terpaksa, hasilnya juga akan berbeda. Dampaknya juga akan berbeda. Betul. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang pertama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Karena yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita. Mungkin meski semua itu kembali ke yang bersangkutan,
kita dalam mengontrol anak juga dengan gambaran-gambaran atau motivasi-motivasi yang sedikit apa itu yang diminati anak. Kalau ke JOK biasanya anak itu ada yang senang bola voli. Kalau anak itu condong permainan bola voli, tapi pasti di dalam benak pikirannya dia itu ingin, oh saya pengen koyok si Kai, pengen seperti itu, bisa masuk dalam tim-tim di Proliga, bisa masuk tim-tim nasional. Kita beri gambaran seperti itu. Tapi dengan cara apa? Tentunya juga kita berikan. Salah satunya harus disiplin, harus berlatih dengan tekun dan benar. Mungkin dari itu anak juga akan sedikit merubah. Ada anak mungkin juga pikirannya seneng, tapi ada perasaan takut. Oh, saya kan pengen seperti Kai, tapi aku takut dengan bola. Kita memberikan juga sedikit berbeda dari hal-hal seperti itu. Teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Karena anak itu melakukan perbuatan benar atau salah, itu pasti ada alasan. Orang melakukan benar atau salah pasti ada alasannya. Karena setiap kegiatan atau perbuatan yang kita lakukan pasti diawali dengan alasan. Ini dengan kepinginan atau keinginan atau niat, itu juga sudah pasti. Contoh saja, ada anak atau orang yang melakukan kesalahan. Anak itu mengambil uang temannya. Pasti dia mengambil, itu ada beberapa alasan. Orang mungkin anak itu mengambil dibuang, itu tidak mungkin. Pasti anak mengambil itu ada alasannya. Alasannya nanti buat jajan karena tadi tidak diberi uang saku, atau uang sakunya hilang, bingung menggantikan itu. Jadi dengan kita mengetahui, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, kita sedikit meminimalisir tentang kesalahan orang lain. Jadi anak mencuri, kita tidak langsung menuduh dia sebagai seorang pencuri, apalagi dengan kata-kata kasar yang bisa membuat pikirannya down, malu dan lain sebagainya. Kita cari dulu apa alasannya. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Kalau di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Aku pinter, aku mesti sing menang. Aku suaraku seru, mesti aku sing menang. Aku orangnya berotot, pasti aku sing menang. Dari pandangan-pandangan atau pikiran seperti itu, sedikit kita rubah, harus kita rubah. Model berpikir sekarang menang-menang. Contoh saja kita di lingkup sekolahan. Jadi tidak ada sing unggul, tidak ada yang rendah, semuanya sama. Kita sebagai tenaga pendidik, orang pinter-pinteran, tidak sergap-sergapan, itu tidak. Tapi kita menganggap
ini itu bagian dari tubuh kita. Buni sebagai tangannya, Mas Agus sebagai kakinya, dan lain-lain, Bu Nani sebagai kepalanya atau yang lain. Jadi apa? Satu yang sakit, semuanya merasakan sakit. Satu maju, semuanya juga akan merasakan maju. Jadi apa? Mungkin sedikit dan harus kita terapkan dari hal seperti ini. Kita menangani siswa melakukan pelanggaran, kita harus bekerja sama dan bisa kolaborasi. Itu. Next, Mas. Apakah makna disiplin? Ini tentang disiplin Bapak Ibu yang sering kita berikan hampir setiap hari kepada anak-anak dalam pembiasaan dan lain. Kamu itu harus disiplin, kamu itu harus tepat waktu. Memang itu benar Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kalau hal itu bisa kita lakukan setiap hari tanpa ada paksaan, tanpa ada faktor eksternal atau faktor dari luar, buku dewe, buku ada temannya, yang buku caranya masuk dalam budaya positif kita, mesti ya tetap dilakoni, pasti tetap dijalani. Buku dewe, buku enak koncone, buku siang, buku pagi. Tapi kalau itu sudah didasari dari ikhlas yang pertama, pasti kita enjoy atau senang dalam melaksanakan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin dalam kegiatan kita sebagai guru setiap hari, entah itu di kelas, entah itu lingkupnya sekolah, kita mempunyai peraturan. Peraturan di kelas itu hanya guru yang membuat, tidak melibatkan anak-anak. Mungkin itu pada paradigma yang kemarin-kemarin, pada waktu yang lalu. Jadi bocah seneng apa ora, itu memberatkan anak apa ora, tetap dilakukan dan anak harus mematuhi. Contoh saja di kelas, anak-anak membuat kotoran atau membuang sampah di sembarang tempat. Dan dalam kegiatan itu di daftar peraturan kelas telah dibuat dilarang membuang sampah sembarangan. Guru biasanya langsung menghukum anak atau memberikan sanksi. Yang kadang sanksi itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau kesalahan pada diri anak itu. Anak disuruh lari keliling halaman 5 kali. Anak disuruh membersihkan seluruh kelas. Kuwi ditambah ruangan kecil sing disiri anak, ruangan WC. Kadang hal seperti itu kita tidak memikirkan dampaknya itu bagaimana. Kita tidak memikirkan dampaknya ke anak itu bagaimana.
Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini harus kita rubah. Jadi anak itu menyepakati apa yang ada di kelas itu, tapi dia dengan apa? Dengan senang, dengan sadar dalam memutuskan apa yang perlu dipatuhi dalam kelas itu. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal atau dari luar yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk yang pertama, pasti ini anak itu melanggar suatu peraturan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini pasti ada yang kaitannya dengan imbalan atau penghargaan atau apresiasi dari orang lain. Motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Dalam contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi ada motivasi dari diri sendiri. Sudah saya berikan contoh tadi tentang permainan bola voli yang tadi, yang bisa memotivasi anak. Anak itu sudah mempunyai angan-angan atau gambaran. Kalau saya berlatih terus secara rutin, berlatih saya itu benar, pasti saya akan bisa seperti pemain yang itu. Kalau saya itu mau belajar terus dengan rajin, cita-cita saya ingin menjadi guru, pasti bisa sebijak dan secerdas ibu atau bapak guru yang itu. Pasti gambaran-gambaran seperti itu kalau didasari dari faktor internal atau dari diri kita sendiri, pasti dia akan merasa senang, merasa enjoy, tidak ada rasa paksaan, dia akan melaksanakannya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sampai di sini bagaimana perasaannya? Capek? Ngantuk? Jelas, Pak. Jelas ngantuk nih? Jelas terdengar, jelas diterima. Ya mudah-mudahan maaf ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan dari separuh yang saya sampaikan ini tadi, meski sedikit membuat ngantuk, mungkin kadang Bapak Ibu guru itu berpikir, oh saya kemarin melakukan seperti itu, kok sekarang harus seperti ini. Saya dahulu memperlakukan anak dengan keras, bersuara keras, dengan sikap saya yang menakutkan, anak wis koyo ono. Apa meneh dengan cara seperti ini, hasilnya akan bagaimana? Pasti
Bapak Ibu guru dengan berpikir seperti itu jadi sedikit ngantuk, ya. Tapi itu ya tuntutan Bapak Ibu. Jadi kita harus membangun apa? Membangun anak itu tanpa ada sedikit pun tekanan dari Bapak Ibu guru. Meski kita mengarahkan ke arah yang lebih baik, kita tidak boleh menakut-nakuti, yang akhirnya akan membuat beban atau mental anak itu terganggu. Next, Pak Iwan. Merdeka. Ini merdeka. Pasti dari tulisan ini, pasti Bapak Ibu guru sudah bisa menerka. Merdeka itu bagaimana? Otomatis kata merdeka itu lepas atau bebas dari tekanan apapun. Bebas dari tekanan apapun, terutama tekanan dari luar. Aku arep kepiye, aku arep ngene, aku ora arep ngene, dia itu lepas. Jadi apa? Dia itu melakukan sesuatu itu didasari dari pikirannya atau hatinya atau keinginannya, tanpa ada faktor eksternal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Karena yang bisa memerintah diri kita sendiri, yang bisa mengontrol diri kita sendiri, itu adalah diri kita. Yang bisa membuat diri kita jalan di tempat, yang bisa membuat kita maju selangkah, yang membuat kita bisa berlari kencang, itu adalah diri kita sendiri. Jadi apa Bapak Ibu? Sangat penting kontrol diri kita. Itu dalam pendidikan, dalam kegiatan-kegiatan pada pembelajaran, kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri kita. Pasti muaranya juga akan tetap sama. Demi apa? Demi kemajuan pendidikan umumnya dan juga demi masa depan anak didik khususnya. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Next. Nah ini Pak Guru, Bapak Ibu guru, ini ada lingkaran bulat, tapi ini bukan bulat. Ini mulai dari yang warnanya apa Bapak Ibu? Ungu ya, ungu apa pink harus seperti itu? Ungu, benar ungu. Berarti Bapak Ibu semuanya masih fokus pada layar yang ada di depan ini. Ini yang ungu ini merupakan peraturan kelas. Peraturan kelas itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Peraturan kelas itu biasanya yang membuat itu Bapak Ibu guru, tapi harus dilaksanakan di kelas itu. Yang melanggar pasti mendapat sanksi atau hukuman, karena itu merupakan apa? Merupakan peraturan. Mungkin untuk yang ungu ini, lingkaran yang paling kecil ini pasti beberapa kali atau selalu kita terapkan pada pembelajaran tahun-tahun yang lalu. Tapi untuk sekarang, sesuai filosofi Ki KHD, kita harus apa? Melibatkan seluruh siswa. Yang namanya apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh anak-anak dalam satu kelas itu, juga disepakati oleh Bapak Ibu guru wali kelasnya, dan nanti bisa dibuat kesepakatan kelas. Ini memuat apa Bapak Ibu? Ini juga
juga memuat hampir sama dengan peraturan kelas tadi. Tapi apa? Kalau keyakinan kelas itu berawal atau berasal dari apa yang ada atau keinginan yang akan dimunculkan dalam kelas itu dari seluruh warga kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu hanya muncul dari ide atau gagasan Bapak Ibu guru tanpa melibatkan siswa. Tapi untuk pelaksanaannya semua dalam kelas itu terlibat. Jadi apa? Jadi yang perlu kita lakukan atau kita terapkan yaitu keyakinan kelas. Contoh saja, kita membuat keyakinan kelas. Pada jam pelajaran tidak boleh ada anak yang makan dan minum di dalam kelas. Pasti anak membuat keyakinan seperti itu. Tentu saja ibu guru menawarkan, kalau kita membuat keyakinan kelas untuk seperti ini, tidak boleh makan dan minum pada waktu pembelajaran, bagaimana anak-anak setuju? Pasti anak itu dengan sadar dia akan menjawab, dan juga jawabannya itu berasal dari pikirannya. Jadi apa? Jadi dia sadar penuh dia membuat keyakinan kelas. Jadi apa? Kalau itu dia terlibat, otomatis dia itu juga akan melaksanakan apa yang diyakini dalam kelas itu. Kalau keyakinan kelas sudah tercapai, yang muaranya tadi juga pasti anak itu akan senang dalam melaksanakan atau dalam mematuhi apa yang menjadi keyakinan kelas, akan tercipta lingkaran yang lebih besar Bapak Ibu. Lingkaran apa itu? Kuning apa oranye kalau seperti itu? Kuning ya. Lingkaran kuning. Akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau anak itu di kelas sudah perbuatan, ucapan dan lain-lain sudah bagus, sudah tertib sesuai keyakinan yang telah dibuat, otomatis dia keluar dari kelasnya, bergabung dengan lingkungannya di sekolah, pasti hal itu juga akan tercipta. Yang akhirnya akan tercipta ini Bapak Ibu, lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif ini tercipta, yang lebih luar lagi yaitu budaya positif. Kalau sudah seperti ini, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa harus disuruh, seluruh yang ada pada lingkungan ini sudah melakukan sesuai apa yang dia yakini, sesuai hati pikirannya. Jadi aku melakukan ini, aku samar ya dimarahi ketua kelas. Aku melakukan seperti ini, samar engkau. Nek aku tidak melakukan seperti ini, nanti dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi pikiran-pikiran seperti itu tidak ada. Anak, guru dan lain sebagainya melakukan hal-hal yang positif itu jadi berawal dari pikirannya, atau sudah berawal dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada rasa paksaan, tanpa terpancang dengan aturan atau hukuman. Kalau sudah seperti ini, akan tercipta budaya positif. Next one. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba dulu untuk peraturan itu apa bedanya dengan
keyakinan kelas. Saya. Ya. Oke, terima kasih. Orang akan Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Izin menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas, perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin di sini ada keyakinan kelas itu karena dari awalnya keyakinan kelas itu adalah berupa dari keyakinan siswa, kesepakatan semua kelas. Jadi dari awal tidak adanya paksaan seperti itu. Sedangkan kalau peraturan saja itu kan sifatnya sedikit memaksa. Dan seperti contoh di sekolah kan ada ya peraturan tata tertib. Nah, seperti itu. Kalau tata tertib itu kan peraturan yang dibuat umum, gitu nih, umum. Jadi bukan dari hasil musyawarah atau hasil kesepakatan ya siswa ataupun komunitas sekolah. Jadi intinya keyakinan dengan peraturan adalah sifatnya, kalau peraturan itu bersifat memaksa, sedangkan keyakinan adalah berasal dari kesadaran diri sehingga dibuat kesepakatan untuk dilaksanakan bersama. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, bedanya antara peraturan sama keyakinan kelas. Mungkin ada yang berpandangan lain dari Bapak Ibu sekalian. Sedikit Pak, ya. Saya pakai ini Pak, dan mana terdengar ya? Ya, sudah yang diajarkan Bu Yuni tentang keyakinan kelas tadi, memang itu sesuatu hal yang diterapkan di lingkungan, utama lingkungan kelas, hasil dari kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan ataupun yang diputuskan oleh siswa di kelas itu bersama dengan Bapak Ibu guru, yang harus dilaksanakan dengan yakin untuk keyakinan itu dilaksanakan di kelas masing-masing dengan kesadaran, juga keikhlasan dalam melaksanakan keyakinan tersebut. Sedangkan untuk peraturan, memang peraturan bisa terjadi, itu peraturan secara umum di sekolah, bukan hanya di kelas-kelas. Jadi peraturan secara umum yang seperti dari tata tertib sekolah, tata tertib berpakaian, tata tertib datang, juga kelakuan-kelakuan yang harus dilaksanakan oleh siswa maupun Bapak Ibu guru. Demikian mungkin hanya menambah untuk pengertian mengenai keyakinan kelas ataupun juga dengan peraturan yang dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini antara peraturan sama keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan apa Bapak? Merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini merupakan apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Seperti yang Bapak Ibu bersani, dari itu kita bisa berpikir. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini kalau mempunyai tujuan pasti keselamatan dan keamanan. Next. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan apa berarti? Merupakan hukuman. Nah, yang maksud hukuman ini seperti ini. Kadang ini diterapkan tanpa memandang atau mengukur dari kesalahan anak didik kita. Kita belum tahu anak itu bisa terlambat itu alasannya apa. Kalau dahulu mungkin Bapak Ibu guru menerapkan hukuman seperti ini karena tidak melihat kondisi anak, tidak tahu atau tidak mau melihat kondisi anak. Jadi anak tidak didekati dahulu, apa yang menyebabkan dia terlambat,
terlambat sudah berapa kali, pasti anak melakukan apa? Sampai seperti ini pasti ada sesuatu hal yang menyebalkan. Mungkin karena tidak ada yang mengantar atau yang lain. Apa seimbang atau sepadan kalau anak yang tidak ada yang mengantar, telat ke sekolahan hanya berapa menit disuruh menulis kata-kata atau tulisan seperti itu dalam jumlah yang banyak. Itu yang perlu kita hilangkan dari itu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu mungkin peraturan-peraturan pada zaman dahulu, ini juga merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan sanksi atau konsekuensi karena ini juga ada kaitannya dengan pelajaran PJOK kalau lari. Itu. Jadi apa yang sedikit membedakan hal-hal seperti itu. Next. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu namanya hukuman. Karena dia melanggar, meski dia itu tidak suka dengan hukuman itu, ya tetap dilakukan karena itu sudah menjadi hukumannya. Dan itu namanya hukuman, itu ya tetap dilakukan. Itu yang mungkin harus kita hilangkan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama yang nanti akan bisa mengakibatkan anak itu terhambat dalam pembelajaran. Kita yang senang setiap hari saja dalam mengikuti kegiatan kadang yo isih ketinggaliane, apa meneh kita itu dalam 1 hari saja, mungkin setengah hari saja kita merasa malu, kita tidak pede dengan keadaan kita, apalagi kita melakukan kesalahan, otomatis kita itu bekerja tidak akan maksimal. Lihat untuk selangkah, mungkin kita hanya jalan di tempat. Sama halnya dengan anak didik kita. Yang lain wis belajar dengan tekun, tenangan, tapi dia memikir rasa malunya atau rasa takutnya, otomatis juga akan ketinggalan dengan yang lain. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri karena merasa bersalah, yang disalahkan dirinya sendiri. Bukui kan ada di berita-berita anak yang stres karena melakukan kesalahan, sakit sini, sakit wedine sampai melakukan hal-hal yang menyakitkan dirinya sendiri. Contohnya banyak sekali untuk menyakiti diri sendiri. Itu konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, salah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take off. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, cinta kasih atau diterima. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, antara kasmaran antara guru dan anak ada hubungan batin, okay? Jadi kita harus bisa menumbuhkan seperti itu. Kita tidak masuk sehari saja, pas itu pada waktu jam pelajarannya kita itu berusaha dan anak itu kecewa dengan ketidakhadiran kita. Jangan sampai anak itu senang dengan tidak kehadiran kita, berarti kita gagal dalam dalam pembelajaran atau dalam merangkul anak-anak. Itu bedanya seperti itu. Pada waktu saya dulu, kalau ada bapak ibu guru yang tidak hadir, mungkin senang. Karena apa?
karena ada yang galak, mungkin pelajarannya atau cara memberi pelajaran kurang menyenangkan dan lain-lain. Dari hal itu mari kita hilangkan atau kita berusaha anak itu merasa kehilangan atas tidak kehadiran kita Bapak Ibu. Penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bisa diterapkan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer tadi. Jadi kita itu bisa membuat anak itu mengakui kesalahannya, bisa anak itu memperbaiki kesalahannya dengan caranya sendiri, dan anak itu bisa kembali ke temannya atau komunitasnya tanpa ada rasa beban, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut. Jadi apa yang perlu kita terapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer tadi untuk mencapai ini restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti yang saya sampaikan tadi. Segitiga restitusi atau cara kita menangani anak melakukan kesalahan. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu contoh yang bisa kita ucapkan kepada anak yang melakukan kesalahan. Jadi apa? Dia tidak berkecil hati. Dia nantinya tidak merasa terlalu bersalah. Oh Pak Guru bisa ya tahu melakukan kesalahan, tapi ya sekarang ya bisa seperti ini. Jadi itu sedikit membangun mentalnya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kalau sudah kita kuatkan hatinya, kita besarkan hatinya, meski dia itu melakukan kesalahan, baru proses kita bangun untuk yang menuju arah yang lebih baik. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan, kita utarakan. Kan ini sudah menjadi kesepakatan kelas kamu. Tapi kenapa kamu melanggarnya? Untuk menebus itu apa yang ingin kamu lakukan? Nanti akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak itu tahu akan kesalahannya, tapi dia juga bisa memperbaiki dengan caranya sendiri dan bisa kembali ke komunitasnya atau ke teman-temannya tanpa ada rasa beban atau tidak ada rasa takut. Menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Salah satu contoh guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Karena apa? Yang paling menghambat faktor kemajuan diri kita itu kalau kita itu merasa bersalah yang berkepanjangan. Entah itu terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Kalau hal semacam ini berada pada diri seseorang, itu pasti akan menghambat kemajuannya, pola pikirnya, dan juga pergerakannya. Jadi apa? Kita
harus mengakui kesalahan yang pernah kita perbuat, tapi kita mempunyai niat, kita harus niat berubah. Dan kita juga harus berani kembali ke komunitas kita. Jadi itu yang perlu kita terapkan mulai sekarang, Bapak Ibu. Next. Validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi. Sampai di penghujung acara dari pemaparan materi pada sosialisasi pada siang hari ini. Begitulah tentang budaya positif yang harus kita terapkan pada lingkungan sekolah kita agar sekolah kita itu mencapai sekolah yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan, dan nanti juga imbasnya kepada diri kita. Dengan lingkungan yang aman, nyaman, murid yang begitu banyak, kita juga akan lebih bahagia, lebih tenang, dan juga lebih merasa dipercaya oleh lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi budaya positif. Ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dalam menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Kami akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.